Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas Mas Anas untuk memimpin doa. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita belajar pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum ke pembelajaran, saya presensi dulu ya. Pipit Fitriani. Hadir, Bu. Iya. Purwanti. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ini kalau saya lihat semuanya sudah hadir ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan, menguraikan, dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan semoga nanti bisa menentukan, menguraikan, dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot melalui diskusi kelompok dengan tepat ya. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini mengenai struktur dan kebahasaan, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Coba untuk pembelajaran minggu kemarin ya, kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri ya, bahkan sampai makna tersirat dari teks anekdot. Coba Ibu ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan teks anekdot? Coba siapa yang bisa menjawab? Teks anekdot itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran atau kritik. Setelah kita tadi mengingat pembelajaran minggu kemarin ya, sekarang kita akan belajar dengan materi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelumnya Ibu punya video, silakan bisa dilihat, disimak ya, diperhatikan. Kita lihat ya. Sekarang kalau kita lihat dari contoh video anekdot yang tadi sudah kalian lihat, nah ini deskripsi teksnya. Coba siapa yang bisa menganalisis kira-kira bagian abstraksinya di kalimat yang mana? Ada yang tahu abstraksi? Ya, Mbak Pipit, silahkan abstraksinya mana? Seorang warga melapor kemalingan, Bu. Iya, betul. Ini ya, ini adalah abstraksi. Kenapa ini disebut abstraksi, Mbak Pipit? Pendahuluan, Bu. Ya, karena berupa pendahuluan ya, belum menceritakan suatu peristiwa apapun ya, jadi baru akan melapor. Nah, kemudian untuk struktur yang kedua yaitu orientasi. Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Reslina. Ya, orientasi terdapat pada cuplikan kalimat pelapor, Bu. Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Iya. Kemudian untuk struktur yang ketiga, krisis. Coba siapa yang bisa menganalisis kira-kira letaknya di mana kalimat krisis?
Saya Bu, Ya, Mbak Nita, silakan. krisis itu pada teks polisi. Kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, itu ya bagian dari krisis. Kenapa ini bagian krisis, Mbak Nita? Karena pada bagian ini merupakan inti peristiwa. Iya, merupakan inti peristiwanya ya. Berikutnya struktur yang keempat yaitu reaksi. Ada yang tahu reaksi kira-kira letak kalimatnya di mana? Saya Bu coba Ya, menjawab. Mbak Ningrum, coba silakan. Itu di kalimat pelapor. Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan, dan polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Iya, tepat sekali. Betul ya. Nah, kalau untuk struktur yang terakhir yaitu koda. Siapa yang tahu? Koda letaknya di mana coba? Saya Bu, Iya, silakan Mbak Eni. letaknya di bagian dialog bagi itu Bu, pelapor yang di situ ada keterangan yang hanya bisa pasrah tak berdaya. Ya, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya mengenai kebahasaan, coba siapa yang akan bertanya? Barangkali ada yang masih bingung? Setelah menganalisis struktur, adakah yang mau bertanya? Mbak Mailin, tadi sempat kelihatan ingin bertanya. Saya Bu, Oh ya, silakan coba. Mbak Deswita. apakah teks anekdot hanya bisa disajikan melalui dialog Bu? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak Reslina, pertanyaan yang bagus. Jadi teks anekdot itu bukan hanya disediakan ditampilkan dalam bentuk dialog ya. Jadi untuk teks anekdot boleh disajikan dalam bentuk narasi, artinya cerita. Kalau dialog kan bentuknya kan tanya jawab ya, percakapan. Nah, tapi kalau untuk yang narasi itu bentuknya cerita. Jadi boleh dialog, boleh narasi. Gitu ya, Mbak Reslina. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk ciri kebahasaan ya. Ciri kebahasaan dari teks anekdot yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, artinya sudah pernah terjadi. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang tidak membutuhkan pertanyaan. Kemudian untuk ciri yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan waktu. Biasanya bisa menggunakan kata kemudian, lalu, setelah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, berjalan. Nah, misalkan Aini hari ini membaca buku cerita. Nah, membaca itu kan suatu kegiatan, maka itu termasuk kata kerja aksi ya. Berikutnya yang kelima yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang keenam menggunakan kalimat seru atau interjeksi. Ini biasanya berisi mengungkapkan kekaguman kepada seseorang ya. Ini adalah ciri dari kebahasaan teks anekdot. Sekarang kalau kita kembali kepada teksnya, coba kalau kita ke teks yang tadi ya, seorang warga melapor kemalingan, kira-kira kalau dalam teks ini adakah ciri kebahasaannya atau tidak? Ada ya? Ada Coba untuk teks ini ya, kira-kira kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang mana? saya Bu, Ya, yang seorang mana? warga yang melapor kemalingan. Iya, betul. Terima kasih Mbak Nuril. Kalau dari ciri kebahasaan berikutnya yang menggunakan kata kerja aksi, kira-kira yang mana ya? Saya Bu, Iya, Mbak Reslina silakan. penggunaan kata kerja aksi terdapat pada kalimat, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kata kerja aksinya terdapat pada kata merekam dan melihat Bu. Iya, ini ada kata merekam dan ada kata melihat ya. Tepat sekali, terima kasih Mbak Reslina. Kalau penggunaan kalimat serunya yang mana ya? Siapa yang tahu?
Saya Bu, Ya, apa Mbak Nita? penggunaan kalimat serunya itu ilegal. Anda saya tangkap. Iya, terima kasih. Ini intonasinya juga sangat bagus. Terima kasih Mbak Nita. Nah, itu adalah kalimat serunya ya. Kalau kalimat langsungnya di mana coba? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, yang mana Mbak Ningrum? dalam teks tersebut semua dialog ditulis dalam bentuk drama menggunakan kalimat langsung Bu. Iya, karena dari awal sampai dengan akhir ini kan bentuknya dialog ya. Jadi penggunaannya, penulisannya menggunakan kalimat langsung ya. Nah, dari struktur dan kebahasaan, saya rasa mudah dipahami ya. Nah, kalau mudah dipahami, berikutnya saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik ya. Nah, kelompoknya masih yang seperti kemarin. Silakan kalian mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya sudah saya share di Google Classroom. Silakan bisa dilihat, bisa dibaca, bergabung bersama dengan kelompoknya. Nah, silakan masing-masing kelompok bisa ada perwakilannya 1 orang untuk mempresentasikan. Ibu tunjuk dari kelompok 1 dulu ya. Coba siapa yang akan mempresentasikan kelompok 1? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Reslina. Ya. Nah, menurut kelompok kami, struktur abstraksi terdapat pada paragraf pertama, yaitu Budi pulang dari perjalanan memancing. Kemudian struktur orientasi terdapat pada paragraf kedua, Budi mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Dan struktur krisis terdapat pada paragraf pertama, Budi melihat lampu sirine polisi berkedip di spion, lalu Budi diminta menepi. Kemudian paragraf kedua, Budi ditilang oleh Polantas. Dan reaksi terdapat pada paragraf kedua, yaitu Budi merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ada banyak mobil lain di sekitarnya yang melaju dengan kecepatan sama, tetapi hanya dirinya yang mendapatkan tilang. Kemudian struktur koda terdapat pada paragraf ketiga, petugas memberikan surat tilang, lalu menunjuk alat pancing Budi dan berlalu pergi. Itu Bu. Iya, terima kasih Mbak Reslina telah mewakili kelompok 1 ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Reslina. Ya, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita masih mempelajari teks anekdot yaitu menulis. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang akan berpendapat? Saya Bu, Ya, Mbak Nita, silakan. struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ciri kebahasaan teks anekdot: 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris. 3. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. 4. Menggunakan kata kerja aksi. 5. Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. 6. Menggunakan kalimat seru atau interjeksi. Iya, terima kasih Mbak Nita. Untuk pembelajaran hari ini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar ya. Terus untuk beberapa siswa yang minggu kemarin belum bisa masuk di pembelajaran saya ya, alhamdulillah ini saya lihat sudah beberapa siswa terlihat ya. Nah, jadi Ibu hanya mengingatkan kalian adalah siswa, tugas utamanya adalah belajar ya. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, silakan Mas Anas memimpin doa. Terima kasih Bu. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.